Sip, Bang. Malam ini kita akan mengadakan responsi IMA yang ke-9. Topiknya akan berupa array dan array list. Ini kebetulan array-nya masih satu dimensi. Nah, langsung aja ya kita ke materinya. Materinya akan dibacakan oleh saya, Alif Irfandi. Ada Alif Irfandi, dipersilakan. Oke, terima kasih Andre. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Alif Irfandi, biasa dipanggil Alif. Saya dari kelas 4304. Jadi pada responsi kali ini kita akan membahas tentang array dan array list. Sebentar. Ya, apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ya, langsung saja ya. Jadi, yang pertama itu ada array. Array itu adalah tipe data yang isinya itu kumpulan data dengan tipe yang sama. Jadi, kalau misalkan kita mendefinisikan sebuah array dengan tipe datanya string, berarti isinya tuh semuanya string gitu. Nah, terus jumlah data di array tidak bisa berubah setelah pertama kali dibuat. Jadi itu nanti kita pertama kali membuat array, itu kita tentukan panjang array-nya itu berapa. Jadi besar data yang mau disimpan itu berapa. Jadi nanti tidak bisa diubah lagi si besar atau panjang dari array-nya itu. Misalnya nih ada gambar seperti di bawah ini. Misalnya kita akan membuat array dengan panjangnya itu 10 gitu. Nah, berarti nanti ini direpresentasikan dengan kotak-kotak ya datanya itu. Jadi nanti akan dibuat 10 kotak itu untuk nanti disimpan data-datanya gitu. Nah, setiap kotak ini mempunyai identitas. Ini mulai dari identitas itu berupa angka ya, mulai dari 0, 1 dan seterusnya sampai angka 9. Kenapa angka 9? Karena tadi datanya 10 gitu, panjangnya 10. Jadi karena mulainya dari 0, berarti selesainya di 9 gitu. Nah, terus identitas ini biasanya disebut dengan indeks. Jadi kalau kita mau mengambil data pertama, berarti kita memanggil indeks yang 0. Kalau mau ngambil indeks yang terakhir pada array ini, berarti indeksnya ke 9 gitu. Nah, ingat ya, kalau kita sudah mendefinisikan array-nya itu string, berarti nanti isinya ini string semua. Kalau integer ya berarti integer semua. Gitu ya. Paham? Paham, Kak. Paham, Bang. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah cara membuat array itu. Yang pertama, tipe datanya. Ini di sini contohnya int atau integer ya. Kemudian dikasih kurung kotak, buka dan tutup gitu. Terus ini nama si variabelnya, nama variabel array-nya. Kemudian sama dengan, ini ada kata kuncinya new. Kemudian tipe datanya lagi. Nah, ini angka 5 ini adalah besarnya. Besar dari panjang dari si array-nya. Berarti nanti ada kotak kayak seperti tadi, dibuat 5 kotak. Nah, karena ini integer, berarti defaultnya 0. Jadi, kelima kotak tadi akan diisi 0 di awal gitu. Jadi, kalau belum diganti, berarti nanti isinya 0 semua gitu di array integer yang ini. Nah, kemudian ada cara lain, kalau kita tidak mau mengisikan besar array-nya, tetapi mau kita langsung isi gitu array-nya. Itu bisa. Jadi, caranya begini. Tipe data, terus kurung kotak lagi, terus tipe datanya, maksudnya variabel, nama variabelnya. Kemudian sama ya, new, hanya saja ini tidak ada besar dari array-nya. Nah, kenapa? Karena nanti si datanya ini akan otomatis. Jadi array akan tahu nanti besarnya berapa gitu. Jadi tidak usah didefinisikan. Apa ada yang ditanyakan?
Belum ada, Pak. Belum ya. Lanjut. Nah, ini adalah operasi yang ada pada array. Itu ada, kalau mau mengambil data di array, berarti nanti di sini ada nama variabel array-nya, terus indeksnya. Indeks keberapa yang mau kita ambil datanya. Terus kalau mengubah, ini juga sebenarnya bisa buat menambah data ya. Tapi ya karena tadi ada default value-nya, jadi mengubah datanya. Jadi nama variabelnya, kemudian indeksnya yang mau kita ubah itu indeks keberapa, kemudian apa isinya, isi dari mau kita isi apa gitu orang tersebut. Kemudian ada mengambil panjang dari array, yaitu dengan cara nama variabel array-nya, kemudian titik atau dot length. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau saya mau ini praktekkan langsung gitu di IDE-nya. Lanjut dulu, Bang. Belum ada. Oke. Kita pindah ya. Ya, apa sudah ada? Sudah terlihat? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Jadi tadi cara membuat array itu pertama tipe datanya, misalnya integer gitu, terus kurung kotak, kemudian namanya. Nah, ini bisa begini, mau dipisah boleh. Ini size-nya berapa? 3. Nah, bisa juga langsung gitu, bisa juga langsung begini. Jadi sama dengannya ini, nah begini ya, biar cepat gitu. Nah, untuk mengisinya berarti kita menggunakan operasi yang tadi untuk mengubah, yaitu variabelnya, kemudian indeksnya, indeks keberapa yang mau kita ubah. Ini kan panjangnya itu ada 3 ya, berarti nanti ada array itu mulai dari 0, 1, dan 2 gitu. Misalnya kita isi dulu array ke indeks ke 0 gitu, isinya 1 gitu ya. Kemudian angka ke indeks ke 1 itu diisi 2. Maka indeks kedua diisi 3. Coba kita tampilkan angka ke 1 dulu deh. Ini cara mengambil datanya. Tadi seperti tadi di slide ya. Jadi nama variabelnya, kemudian indeks keberapa yang mau kita ambil. Kalau angka 1 begini berarti nanti yang keambil ini ya. Coba. Ya benar ya, 2. Jadi isi dari array angka ini itu adalah indeks pertama itu 1, indeks ke 0 itu 1, indeks ke 1 itu 2, dan indeks kedua, indeks ke 1 itu 2, indeks kedua itu 3. Ya, jadi seperti itu. Apa ada pertanyaan? Ya, kalau untuk array sih sepertinya sudah paham ya. Mungkin nanti di array list gitu. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bang. Lanjut. Belum ada, Bang. Ya, lanjut ke array list ya berarti. Nah, ini jadi sudah terlihat ya? Sudah, Bang. Nah, ini array list Sudah. itu tadi kan array biasa tuh. Array biasa itu sifatnya statis. Jadi kita menentukan berapa dari besar si array-nya. Nah, kalau di array list ini itu dinamis array-nya, fleksibel gitu. Terkadang kita memerlukan penyimpanan yang fleksibel gitu, nggak ditentuin dulu di awal. Jadi array list ini sifatnya dinamis. Kemudian array list itu merupakan bagian dari Java Collections. Ya mungkin kalian nggak perlu tahu dulu apa itu collections. Jadi isi collection itu seperti ini. Namun yang kita pelajari hanya pada array listnya saja, salah satu dari collection.
Nah, nanti sisanya ini kalian belajar di struktur data. Ya, jadi array list itu adalah array yang dinamis. Jadi kita tidak perlu menentukan besarnya itu berapa karena nanti akan menyesuaikan otomatis gitu arraynya. Lanjut. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu tipe data primitif? Sudah bang. Sudah bang. Ya. Jadi ini adalah tipe data primitif yang mungkin kalian sudah pakai ya. Nah, kemudian karena kenapa sih kita harus tahu dulu apa yang mana yang termasuk tipe data primitif dan bukan primitif? Karena di array list ini nanti kita tidak menggunakan tipe data primitif, melainkan kita akan menggunakan tipe data yang bukan primitifnya atau bisa dibilang tipe data dari kelas wrapper-nya gitu. Nah, di sini tipe data primitifnya dari byte itu ya sama byte gitu ya, cuma B-nya besar. Nah, semuanya juga gitu, kecuali ini integer ada integernya I-nya besar. Kemudian untuk char, tipe data primitifnya char, itu tipe data bukan primitifnya char itu karakter. Jadi kalau untuk menggunakan array list, kita tidak menggunakan ini, tidak menggunakan tipe data primitif. Kalau tadi di array, itu kan tadi pakai ini ya, int. Nah, ini kalau di array list, kita nggak pakai ini, pakainya integer, I-nya huruf besar. Oke. Bedanya antara tipe data primitif dan bukan primitif ini, itu yang paling mudahnya, tipe data primitif ini memiliki default value-nya. Kalau misalnya byte, short, integer itu default value-nya 0. Langsung saja dicoba deh ya. Nih, jadi seperti ini. Ini kan kita sudah mendefinisikan sebuah array integer dengan panjangnya 3. Nah, kalian tahu nggak isinya apa ini? Jadi kalau kita print gitu ya, angka dari indeks ke 0, isinya 0. Iya, jadi tipe data primitif itu ada default value-nya. Kalau misalkan kita ganti integer ini dengan double, ini kan juga tipe data primitif ya. Nah, hasilnya berapa? 0,0. Nah, tapi kalau misalnya string, ini tipe data primitif atau bukan? Bukan bang. Nah, kalau bukan tipe data primitif, itu nggak ada default value-nya atau null. Jadi ini kalau string dibuat seperti ini, berarti ketiganya itu isinya 0 gitu. Jadi untuk perbedaannya saat ini yang gampang gitu ya. Kalau tipe data primitif itu memiliki default value, yaitu ya masing-masing ya. Ada kalau integer berarti 0, kalau double berarti 0,0. Ya kalau boolean, coba. Boolean itu kan tipe data primitif juga. Ada yang tahu apa? False. Ya, betul, false. False. Jadi kan false itu representasi dari angka 0 ya. Jadi false. Apa ada pertanyaan tentang data primitif dan data bukan primitif? Tidak bang. Tidak bang. Lanjut ya. Nah, ini cara membuat si array list-nya. Pertama, kita panggil array list-nya. Sebenarnya nanti import dulu ya, import java util array list. Nah, kemudian kita panggil array list-nya. Nah, ini di dalam kurung segitiga, ini namanya di generik ya. Nanti ya kalian ini dulu deh. Isinya yang ini tuh yang tadi itu si data bukan primitifnya ya. Ingat, kalau diisi data primitif itu nggak bisa. Jadi kalian kalau mau huruf, kalau mau string ya pakai string. Kalau mau huruf berarti karakter ya. Kemudian kalau mau integer bukan int berarti integer i yang pakai besar seperti ini. Nah, ini ada dua cara untuk membuat array list. Yang pertama ya bedanya cuma di sini sih.
Kalau yang di atas ini pakai string, sama saja, intinya sama saja, ini sama, tidak ada bedanya. Ya, lebih baik yang ini sih. Karena kalau pakai ini, kalau diketik di IDE itu akan disuruh dihapus gitu. Jadi ini aja, nanti kalau mau membuat berarti array list, kemudian tipe datanya apa dimasukkan di sini, kemudian nama dari array listnya atau nama variabelnya, kemudian ini kata kuncinya dihafalkan ya, new array list. Oke, lanjut. Ini adalah metode pada array list. Ada beberapa metode ya. Yang pertama ada add, itu menambahkan data baru pada ujung array list. Get, nah ini langsung saja kita praktekkan mungkin ya. Kelihatan nggak itu slide-nya? Halo? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Apa terlalu kecil? Ya, Bang, aman. Oke. Berapa sih, Bang? Jadi kalau membuat array list itu pertama, terlalu ini dihapus dulu. Import. Untuk membuat array list itu import dulu. Array list. Kemudian buat array listnya, array list, kemudian generiknya ini tipe datanya, misalnya string deh, array string, new array list, kotak segitiga, dan kurung bulat. Kemudian kalau cara memasukkan datanya itu pakai fungsi add ini, menambahkan data ke dalam array list. Jangan string deh, angka aja, integer ya. Integer gini, bukan int ya, kalau int error nanti. Coba tambahkan lagi. Coba di sort ya. Kalau array list ini bisa kita langsung sort, tetapi kalau misalkan array biasa, bikin array itu dulu deh. Nah, ini kalau mau tadi ya, cara membuat array tapi kita tidak menentukan besar dari arraynya. Sebenarnya bisa disingkat lagi, ini dihapus saja nggak apa-apa. Gini. Ya, gitu. Nah, kalau kita sort si angka-angka itu, nanti akan keluar bukan itunya. Bukan dari angka 1, 2, 3, tapi memori tempat array itu disimpan. Nah, kalau di array list itu langsung bisa kita print. Jadi di array list itu ada sebuah fungsi untuk mencetak angka-angkanya. Jadi kalau kita mau ngeprint di sini, itu ya harus manggil indeksnya gitu. Atau itu nanti deh. Nah, ini sudah berhasil dimasukkan ya, itu angka 4 dan angka 2 dengan metode add. Coba ditambahkan lagi. 1. Nah, coba kita lihat lagi. Harusnya jadi ada 1. Nah, ya. Ya, selanjutnya itu ada metode get. Metode get ini, wah salah ini. Metode get ini untuk mengambil
data dari array list ini dengan menggunakan indeks. Get. Misalnya kita mau ambil indeks ke, ini ada indeks ke 0, 1, dan 2. Coba ambil indeks ke 1 deh. Indeks ke 1 berarti nanti hasilnya hasilnya 2. Ya, benar ya. Get itu untuk mengambil indeks dari mengambil elemen atau data dari array list dengan menggunakan indeks. Ya, tunggu sebentar, ada yang terlewat. Ini kalau kita mau menambahkan elemen, tapi menambahkannya di tengah, itu juga bisa menggunakan metode add. Tapi kita harus spesifikan mau menambah di indeks nomor berapa. Ini kita coba kita tambah angka 3 di indeks ke 1 nih. Kalau kita tambah di indeks ke 1, berarti nanti angka 2 dan angka 1-nya akan geser. Coba ya. Kita akan tambah di indeks. Nah, itu udah ada bantuannya. Indeks ke 1, kita akan tambahkan angka 3. Coba kita lihat hasilnya apa. Hasilnya harusnya 4, 3, 2, 1. Ya. Ya, jadi ini ntar di indeks ke 1-nya berubah jadi angka 3 ya. Benar berarti. Ya, kemudian ada metode remove. Metode remove itu untuk menghapus sebuah data menggunakan indeks. Ya, bedanya dengan get ya, berarti kalau get ngambil, kalau remove berarti menghapus gitu ya. Kalau di array biasa yang ini, itu nggak bisa menghapus, nggak bisa ngapus ininya, tapi cuma kita akalin misalnya jadi 0 atau berapa. Tapi kalau di array list ini bisa kita hapus. Jadi nanti 4, 3, misalnya kita mau menghapus angka 2 nih. Nanti si array-nya itu jadi 4, 3, 1 gitu. Jadi nggak kayak array ini. Kalau kita mau menghapus berarti kita akalin dengan 0 misalnya. Tapi tetap aja ada besarnya itu ada 5 gitu. Nggak bisa berubah-berubah, statis. Coba kita hapus. Indeks ke berapa? 2 ini berarti. 0, 1, 2. Indeks kedua. Lagi. Jangan array string namanya. Ya, 2-nya terhapus ya. Jadi array-nya ini jadi ada, array list-nya ini jadi isinya cuma 3 karena tadi 2-nya sudah terhapus. Kemudian remove sudah. Terus ada clear. Clear ini menghapus semua elemen pada array list. Nah, ya jangan sekarang deh, ntar hilang. Index of dulu. Index of itu kita mencari sebuah elemen di dalam array list. Kita mencari sebuah data di dalam array list-nya. Terus nanti dikembalikan sebuah indeks. Jadi misal kita mau nyari angka 3 nih. Nah, nanti dikembalikannya itu bukan angka 3-nya tapi indeksnya. Angka 3 itu ada di indeks nomor berapa gitu. Berarti nanti ada kembaliannya indeks ke ini 0, berarti ini 1 ya. Nah, berarti nanti kita coba buat ini buat menampung indeksnya. Kemudian array list-nya, nama variabel array list-nya, kemudian titik, nama metodenya itu index of. Nah, kita mau cari angka berapa nih? Angka 1 deh coba. Terus di sort indeksnya. Angka 1 ini berarti ada di indeks nomor 2. Ya. Betul ya. Ada di indeks nomor 2. Nah, kemudian kalau angkanya yang kita cari tidak ada, itu bagaimana? Ada yang tahu nggak? Akan mengeluarkan keluarannya apa? Ada yang tahu? Error tabang. Enggak, bukan. Nah, misalnya kita mau cari angka 5 nih, 5.
5 kan nggak ada tuh di array-nya. Nanti yang akan keluar adalah -1 ya. Berarti kalau nanti kita mencari sebuah elemen di array list ini kemudian ketemu, maka akan dikembalikan indeksnya, indeks dari elemen tersebut atau data tersebut. Tapi kalau tidak ada, akan dikembalikan nilai -1. Ya karena indeks dimulai dari 0 jadi dikembalikan -1, yaitu tidak ada gitu. Kemudian ada contains. Contains ini akan bernilai true atau false. Jadi ya sama seperti index of, cuma kalau di index of ini akan mengembalikan indeksnya dari elemen tersebut. Kalau contains ini cuma ngecek doang, ada apa enggak sih gitu. Contohnya gini, langsung di short aja deh. Array string dot contains angka 4. Angka 4 ada nggak di array list itu? Ada ya, berarti true. Ya. Ya berarti kalau tidak ada, ya sudah ketebak dong ya. Hasilnya false. False. Ya. Nah, kemudian ada method size. Method size ini untuk nanti mengembalikan jumlah elemen pada array list. Nah, sekarang jumlah elemennya kan ada 3 ya, berarti harusnya kalau ditampilkan dot size itu hasilnya 3. Kita mengembalikan panjang arraynya, panjang dari array listnya 3. Nah, kemudian tadi yang belum apa ya, clear ya. Tuh. Sepertinya ada yang kurang. Oh iya, untuk mengupdate data, sepertinya belum masuk di tabel ini. Untuk mengupdate data, misalnya kita mau mengubah angka 3 ini menjadi angka 2 gitu ya. Berarti menggunakan metode yang namanya set. Tidak ada di tabel ya. Maaf saya lupa. Nih, yang pertama indeksnya, indeks ke berapa yang mau kita ubah? Kita mau mengubah angka 3 nih, berarti indeks ke 1. Indeks ke 1 mau kita ubah menjadi angka berapa? Kita ubah menjadi angka 2. Coba kita print lagi. Harusnya menjadi 421. Iya, betul. Ya, yang terakhir berarti tadi yang clear ya. Untuk menghapus semua elemennya. Array clear. Coba kita print lagi. Harusnya tidak ada isinya ya. Coba sekalian kita print si size-nya. Harusnya menjadi 0. Berarti nanti ada kurung kotak kosong ya dengan size-nya 0. Berarti sudah tidak ada lagi, datanya sudah di clear. Ya, sampai sini ada pertanyaan untuk metode-metodenya pada release? Ada Bang. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oh. Oke, lanjut. Nah, ini enhance for ini atau bisa juga disebut for each ya. Kalau aku sih sering nyebutnya for each. Jadi ini ada sintaksnya begini ya. Pertama kata kuncinya for. Kecilan, Bang. Oh, kecilan. Nah, ini for. Sudah kelihatan belum? Sudah. Ini kata kuncinya for. Kemudian di sini ada data. Ini variabel yang akan mewakilkan data-data yang ada di sini. Jadi di sini itu array-nya. Nah, nanti pada setiap perulangan, array-nya itu akan diwakili oleh variabel yang ada di sini, yang di sebelah kirinya. Nah, pada contoh ini berarti di value ini, setiap perulangannya akan diwakilkan dengan variabel elemen ini. Jadi elemen ini nanti mau diapain gitu. Nah, ntar dimasukin ke dalam statementnya di sini. Di sini dalam kurung kurawal, ini adalah statementnya mau diapain gitu, setiap elemennya mau diapain. Kalau di sini tuh mau ditambahin gitu.
paham nggak? Atau dicoba dulu deh ya. Nih jangan dihapus deh. Isinya berarti berapa? Ya ini kita punya tiga buah data di dalam array list. Kita ingin mencetak semua datanya. Coba pakai for each. Pertama for kurung buka kurung tutup. Arraynya itu tipe datanya apa tadi? Arraynya tipe datanya integer. Berarti di sini kita tulis integer. Nama variabel yang mau mewakilkan si array ini itu apa? Bebas. Ini mau isi apa aja? Mau isi angka sementara deh. Nah terus titik 2. Nah kemudian di sini diisi arraynya, array atau array listnya, yang sumber datanya gitu. Berarti di sini kita isi array string. Nanti aja deh. Ya. Kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah di sini kita mau apain si angka sementara ini? Angka sementara ini itu yang perwakilan dari setiap perulangan si array integer ini. Nah, langsung aja deh. Kita akan coba print ya angka si sementara ini. Berarti nanti outputnya itu 4, 2, dan 1. Jadi pada perulangan pertama angka sementaranya itu berisi 4. Terus kemudian di perulangan kedua isinya 2 dan yang terakhir 1 gitu. Jadi si for each ini itu mengulang sampai arraynya ini habis gitu. Mengulang sampai arraynya habis. Nah, kemudian kalau ini kan di array list ya. Kalau di array biasa gimana gitu. Ya, sebenarnya sama saja. Bisa langsung pakai for each gitu kalau pakai IDE. Sini angkanya tipe datanya itu integer ya, tipe data primitif, integer berarti gini. Jadi ini tuh sesuai dengan tipe data yang ada di arraynya. Kita coba angka gitu. Kemudian masukkan di sini adalah si arraynya, angka-angka. Nah, nanti pada setiap perulangan itu mau diapain si angkanya itu. Nah, misalnya mau kita jumlahin deh ya, jumlahin semua isi angkanya. Jumlah. Jadi pada setiap perulangannya kita akan menjumlahkannya ke sini, disimpan di dalam sini. Jumlah ditambah angka. Hasilnya 1 tambah 2, 6. Iya benar ya, 15. Jadi semua isi dari array list angka-angka ini akan diulang semuanya karena menggunakan for each. Oke, apa ada pertanyaan tentang for each? Enggak ada, Bang. Oke, belum ada. Nah, ini ada latihan. Ini mau kalian coba bikin dulu atau gimana? Mau coba bikin dulu nggak? Jadi di sini disuruh membuat program untuk menghitung nilai rata-rata. Jadi dimasukkannya itu nanti ada di baris pertama itu berisi sebuah bilangan bulat n.
yang menyatakan jumlah angka yang akan diinputkan. Kemudian di baris selanjutnya itu ada kumpulan angkanya yang mau dihitung rata-ratanya. Nah, coba kalian ada yang tahu nggak? Ini tuh kita mau pakai array atau array list? Di soal ini pakai array atau array list coba? Array bukan kak? Array. Bisa array, bisa Array arrays. saja. Bisa dijelaskan kenapa alasannya? Coba. Karena kita ya apa tadi Karena ya? lebih sederhana. Karena udah tahu apa mau berapa besar panjang arraynya. Iya, karena Nah, sudah diinputkan ya, besar dari panjang si arraynya. Ini 3, berarti nanti arraynya itu ya berarti cuma 3 gitu. Enggak dinamis ya, emang cuma 3 gitu. Ada yang mau coba buat? Proses Bang, sedang proses. Oke, ditunggu. Lima menit ya. Ayo semuanya coba. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah boleh di Belum, Bang. share coba.
Ya, sudah 5 menit. Apa ada yang sudah selesai? Lagi compile bang, belum dicoba. Coba langsung Inputnya dicoba coba. 3. Bener nggak? Lupa. Belum. Nih, dibahas aja ya. Lupa input array-nya belum. Ya, jadi ini kita lihat masukannya. Ini pertama ada masukannya itu bilangan bulat n yang menyatakan jumlah angka yang akan diinputkan. Berarti di sini kita butuh scanner. Kemudian scanner. Nah, di masukan pertama itu kan besar panjang si array-nya. Berarti nanti ini kita buat dulu ya. Nanti kita buat berarti integer. Ya, nah, kita buat seperti ini dulu. Tidak langsung diinisialisasikan karena kita nanti akan meminta inputan dulu dari pengguna, dari usernya. Jadi kita minta dulu. Nah, nanti itunya baru kita masukkan di sini. Data angka new int. Ini datanya berarti sesuai yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Berarti dimasukkan ke sini ya. Nah, berarti nanti maksimalnya itu tergantung dari pengguna menginputkan angkanya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Kita menggunakan for untuk user memasukkan ketiga angka ini. For apa yang dipakai? For apa yang dipakai sudah disebutkan ya. Menggunakan for. Jadi kita ulang, kita minta masukan pengguna banyak data yang dimasukkan tadi. Nggak usah dot. Iya, sebanyak data yang dimasukkan tadi. Kemudian nanti data yang dimasukkan oleh user ini akan dimasukkan ke dalam array. Jadi data angka pada indeks ke i, kan i-nya mulai dari 0 nih. Berarti nanti dimulai dari data angka ke 0 sampai banyak datanya tadi yang sudah diinputkan oleh user sebelumnya. Ini kita minta input lagi, user input.next in. Ya. Nah, sampai sini berarti kita sudah punya semua data yang dimasukkan oleh user. Nah, selanjutnya kita akan menghitung. Selanjutnya kita lihat keluarannya ini adalah rata-ratanya. Rata-rata ini gimana caranya? Ada yang tahu rumus rata-rata gimana? Masa nggak tahu. Apa? Rumus mencari rata-rata gimana? Matematikanya atau Matematikanya. implementasi? Oh, kalau matematikanya itu ditambah semua terus dibagi banyak data. Oh iya. Iya. Jadi Sum bagi n. Sum bagi inputnya. Input back data. ya, jadi nanti kita jumlahkan dulu semua datanya. Jadi di for lagi ini banyak datanya. Kita buat variabel untuk menampung jumlahnya. Awalnya 0 jumlah. Itu tadi array-nya itu namanya data angka. Data angka mulai dari indeks ke 0 sampai di banyak data tadi. Kemudian rata-ratanya berarti
jumlah dibagi banyak data. Kalau biar lebih bagus gitu ya, pakainya double karena kan bisa aja gitu datanya itu ada komanya gitu. Oh, mana nih? Oh, salah. Nah, ini pertama masukkan si banyak panjang arenya. Panjang arenya di situ ikutin aja ya 3. Kemudian angka pertamanya 80, keduanya 90, 80. Coba lagi. Misalnya 5 angka 10, 20. Benar nggak ya? 10, 30, 60, 150 bagi 50. Iya benar 10. Ada pertanyaan untuk soal ini? Itu data angka itu indeksnya 0 kenapa ya? Di jumlah di bawah. Oh iya. Maaf. Salah ternyata. Kok tadi jawabannya benar ya? 80, 60. Oh, pantas tadi 10. Ya, 30 ya. Ada lagi pertanyaan atau mau ada salah lagi boleh dibetulkan? Kalau ada koreksi lagi tinggal ngomong ya. Tidak ada? Nah itu Bang, kenapa ya pakai for-nya 2 kali itu? Kenapa nggak sekali? Yang nggak apa-apa sih, biar itu aja, biar kebayang dulu ini apa prosesnya gitu satu-satu. Kalau digabung ya berarti nanti setiap user input langsung ditambahin itu bisa. Oh bisa. Jadi bisa gabung ya Kak? Ya. Tadi dipisah aja gitu kan biar apa? Biar kebayang gitu ya. Jadi kita minta inputan dulu, kita udah dapat datanya, baru kita tambahin datanya, baru kita proses biar jadi rata-rata gitu. Bang, itu kenapa inputnya jadi 2 ya? Kenapa nggak dimasukkan aja ke for sekalian? Inputnya mana? Itu yang banyak data. Banyak data ini. Iya. Ya. Kenapa? Itu Nggak memang enggak, salah. Sorry. Oh, dimasukin ke dalam sini gitu ya? Kukira apa? Karena itu udah contoh masukannya. Gitu. Iya, itu yang nentuin mau ngulangnya berapa kali gitu. Jadi nggak mungkin di dalam for-nya. Iya. Oke. Tapi kalau begini, arenya jadi nggak kepake. Iya. Karena Makanya nggak salah. disimpan dulu. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah Kak kayaknya. Udah ya, berarti lanjut saja ya. Lanjut ke latihan kedua nih. Pengguna akan terus diminta masukan berupa angka
sampai pengguna itu masukin angka -1 gitu. Ini kira-kira pakainya penyimpanannya array atau array list? Array list, Kak. Playlist. Ya, kenapa? Karena belum ada apa? Ada banyak datanya gitu, nggak di-input. Sudah ditentukan. Ya, Nah, belum tidak ditentukan panjang si arraynya. Jadi kalau tidak ditentukan itu kita kan nggak tahu panjangnya berapa. Berarti pakainya array list biar dinamis gitu ya. Ya coba boleh dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Saya izin ke toilet dulu sebentar ya. Oke, Bang. Oke. Yep. Ya. Oh, belum pergi. Ini baru mau jalan. Oke. Semangat. Kalian bisa kok, kalian bisa. Ditaruh itu dia ngapain? Ngerjain soal. Iya, yang soal. Bang. Halo Bang. Ya gimana? Itu berarti bisa masukkan 2 impor kan? Apanya? Import apa? Apa masukkan input sama release-nya? Kalau ini apa namanya? Not aja. Kalau array itu kalian harus input 2 kali. Kalian input dulu maksimum array-nya, baru kalian input itunya, apa namanya, isinya. Oh iya, Bang. Gitu. Kalau misalkan kalian pakai array list kayak gini, kalian langsung aja array list-nya 50, 40, 70, 20. Aku saranin kalian pakai dual. Dengan syarat dualnya itu kalau inputnya tidak sama dengan 1, tidak sama dengan -1. Jadi selama bukan -1 dia looking kayak gitu. Oke, siap Bang. Keyword.
Halo, apakah sudah selesai? Gimana? Mestaka. Yang lain? Masih ngerjain Kak? Oh, oke. 2 menit lagi deh. 3, 4. Udah Kak, Sudah bisa. tapi keluarannya sesuai yang masukannya itu. Oh, belum diurutin ya? Iya, belum diurutin. Harus diurutin dulu ya. Ya, ini soalnya meminta diurutkan, mengurutkan angka. Ya, nanti kita bahas ya. Berarti tapi udah bisa itu menampilkan semua masukannya. Iya, iya. Oke, udah. Mungkin langsung dibahas aja ya. Jadi pertama itu kita butuh rilisnya, diimpor dulu. Kemudian kita juga butuh scanner. Kemudian, nah ini kita kan mau masukin data terus ya. Ini nanti si user atau pengguna akan terus masukin angka. Kira-kira perulangan apa ini yang mau dipakai? While. While atau do while? Do while. Kenapa do while? Coba. Tadi yang jawab while berapa coba? Ada yang jawab while nggak? While aja. While if. Ada yang jawab do while? Ada nggak yang mendukung do while? Do while. Ya udah do while dulu coba ya. Bisa nggak pakai do while? Kalau do while gimana? Berarti di sini inputannya gitu ya? Data add itu dulu rilisnya dulu. Integer. Namanya array. Ya, array aja. Array angka gitu ya. Oke. New. Kemudian, ya ini udah new. ada. Ya, new release. Nah, di dalam do-nya ini diisi apa? Array angka titik add. Belum dong, minta input dulu dong. Oh, inputnya belum. Nah, minta input, baru di sini pakai array angka add. Angka. Oke. While-nya kondisinya di sini apa? Angka tidak sama dengan -1. Aduh, ini salah karena angka di sini hanya ada di scope-nya do. Jadi di sini nggak kebaca. Jadi angka di sini dipindahin ke atas.
Nah, kalau di sini angka sama dengan. Angka tidak sama dengan Oh iya, tidak sama angka dengan tidak 1. sama dengan Min 1. min 1. Oke. Coba ini dulu ya. Coba nanti ditampilin dulu isi dari si array angkanya. Benar apa enggak nih? Nih, kita masukin seperti soal dari 50, 40, 70, 20, minus 1. Ini kalau di enter berarti harusnya berhenti ya. Dan mencetak isi dari array angka. Kira-kira bener nggak? Isinya tuh ini. Harusnya benar. Nah, salah. Kenapa ada min satunya? Harusnya kita kan nggak butuh min 1, karena min 1 itu untuk pembatasnya saja. Nah, karena ini kita diminta masukkan terlebih dahulu. Ini kita isi min 1 ya tadi. Nah, terus ini sudah terlanjur dimasukin ke dalam si array angka dulu, baru berhenti. Karena dual itu pengecekannya di akhir. Jadi si min 1 ini masuk ke dalam si array angka dulu, baru nanti keluar dari while ini. Dicetak deh, min 1-nya jadi ikut. Jadi pakainya dual atau while? While. While. Jadi ini While. diminta angka pertamanya dulu nih. Angka pertamanya yang dimasukin tuh berapa? Nah, setelah angka pertama dimasukin, langsung kita cek. Angka itu min 1 bukan. Kalau angkanya bukan min 1, berarti nanti dimasukin ke dalam array list. Add angka. Nah, kemudian gimana? Biar while-nya ini berulang terus. Ya kita bikin inputannya lagi di sini. Nah, gitu ya. Jadi pertama user diminta masukkan pertama kali terlebih dahulu. Apakah ada min 1 atau tidak? Kalau min 1 berarti ya udah langsung keluar gitu. Array list-nya isinya kosong. Kalau bukan min 1 berarti nanti si angka ini dimasukkan ke dalam array angka. Array list angka ini. Nah, kemudian setelah dimasukkan, itu nanti diminta masukkan lagi. Karena bukan min 1 dong, kan berarti diminta lagi gitu. Nah, terus habis diminta lagi, ntar dicek lagi. Min 1 bukan. Nah, gitu terus tuh muter while-nya sampai min 1. Ya, kalau begini harusnya benar ya. Harusnya. 50, 40. Harusnya min 1-nya nggak ada. Tuh. Nah, sekarang masalahnya gimana caranya kita mengurutkan angka-angka ini menjadi terurut ya. Jadi 20, 40, 50, dan 70. Itu kalau kita pakai array list, tadi masih ingat nggak di awal itu array list itu termasuk dalam Java collection. Nih. Jadi kita bisa memanfaatkan sebuah metode yang ada di collection untuk mengurutkan data. Ini khusus array list ya. Kalau array biasa itu beda lagi. Jadi kalau pada array list kita bisa menggunakan yang namanya, kita import lagi nih, collections. Itu nanti collection ini digunakan untuk mengurutkan. Namanya apa? Collections.sort. Apa yang mau diurutkan? Ini dimasukin si array angkanya. Nah, begini. Otomatis nanti si angka ini akan berurutan. Oh iya, masukin dulu. 20, 20. Nah, berurutan ya. 20, 50, 70. Nah, ini enggak seperti di contoh keluaran nih. Contoh keluarannya itu enggak ada kurung sikunya, enggak ada komanya. Cuma spasi-spasi doang tuh.
Jadi array angka ini kita gunakan lagi si for each-nya. Masih ingat nggak tadi for each kayak gimana sintaksnya? Ini kayak gini. Kita ulang lagi. Kita loop semuanya. Semua data yang ada di dalam array angka kita ulang lagi. Itu tipe data si array angkanya integer ya. Berarti di sini integer. Array angka. Oh, angka di sini sudah dideklarasikan jadi angka sementara. Nah, di sini pada setiap angka ini mau diapain? Mau kita print kan tadi ya. Kita print cuma pakai spasi doang. Jadi di sort kemudian angkanya, angka sementaranya dikasih spasi. Nah. Coba di run lagi. Kalau ke samping juga bisa ya. 50, 40, 70, 20 min 1. Ya, nggak pakai ln. Ya, berhasil sudah persis. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau sortirnya ke atas bisa nggak? Ke bawah dari yang tinggi. Oh, kalau yang dari tinggi itu di bawahnya deh. Itu setelah masukin ini itu ditambahin lagi collections dot reverse order. Itu berarti nanti akan dibalik. Bang, ke collection-nya nggak bisa, Bang. Kenapa? Collection-nya pakai S. compile. Oh, pakai belum S. diimport belum. Oh. Import dulu. Nih, tadi yang dibalik ya dari besar dulu. Iya. 50, 40. Tunggu, Bang. Ya. Aduh, nggak di itu. Tapi udah bener ya tuh. 70, 50, 40, 20. First order tadi ya? Ya, nih. Collections Mana. order. Collection order di mana? Mas itu. Nah, ini kan ada di array list. Kalau misalnya array biasa gimana gitu cara ngurutinnya? Pakai array biasa juga bisa diurutin. Tapi beda nanti ya. Nih coba ya. Dicoba nih. Dua, 4. Langsung diisi aja angkanya ya. Kemudian ini mau kita urutkan gitu angkanya. 2 dari yang terkecil 2, 4, 2, 3, 4, 5, 7. Itu bisa kita import lagi. Kalau dari bawaan itu array juga ada buat ngurutin. Kita importnya dari arrays. Kalau mau yang di array biasa ya. Jadi di sini array biasa. Bukan. Arrays, kita panggil arrays-nya. Sort. Masukin array-nya. Nah, untuk ngeprint si array biasa ini kan nggak bisa ya kalau langsung ditulis array nama variabel array-nya. Nanti kan akan keluarnya apa namanya si memorinya, diletakkan si array-nya tuh di memori mana gitu. Jadi kita pakai for instance for atau for is.
print angka biasanya. Ya, sudah terurut ya. 2, 3, 4, 5, 7. Jadi kalau pakai array biasa, bukan array list, itu pakai yang namanya arrays. Arrays itu ada bisa ngurutin juga. Tapi kalau pakai arrays ini, itu nggak bisa dibalik reverse order kayak tadi. Bisa sih, cuma kita nggak bisa pakai tipe data yang primitif. Kita harus ubah dulu ke dalam tipe data si apa tadi namanya? Tipe data bukan primitifnya, bukan tipe data wrapper. Kelas wrappernya. Jadi ini sama kayak tadi pakai collection, sama persis reverse order gini. Udah jadi terbalik nanti ngurutinnya. Tapi nggak bisa pakai data yang primitif, nanti error tuh. Jadi pakai tipe data primitif, kalau pakai arrays ini cuma bisa ngurutin dari yang terkecil. Coba ya. Ini di reverse order. Di rutinnya dari yang terbesar. 7, 5, 4, 3, 2. Oke. Ada pertanyaan? Jadi untuk tipe data wrapper sama tipe data primitif ini sebenarnya sama ya. Jadi nggak ada bedanya gitu. Misalnya nih ya. Misalnya kita mendeklarasikan angka gitu, angkanya itu 10. Kita pakai tipe data wrappernya. Sama aja gitu, kayak gini. Dan kalau di print pun juga sama hasilnya. Jadi bedanya tuh cuma dimakainya aja karena itu tipe data wrappernya. Jadi begini pakainya i-nya besar integer gitu. Karena nyebut kelas wrappernya. Tuh 10 kan. Nih buat ngebuktiin lagi kalau sama. Ini angka 1 sama dengan angka 2 gitu. Ini harusnya hasilnya true ya. Kalau sama tuh hasilnya true. Tuh true kan. Berarti emang in ini dengan integer ini itu sama. Jadi itu tipe data si wrapper dari integer. Ya. Ada pertanyaan? Kalau double berarti nanti D-nya besar gitu. Ya. Ada pertanyaan atau tidak? Halo, sudah paham semua? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Sudah ya. Kalian TP-nya udah selesai semua belum? Perlu dibahas nggak? Belum, Bang. Perlu, Bang. Satu Bahas, nomor aja ya. Bang. Satu nomor. Nomor 1. Ayo, nomor berapa? 1, Bang. Nomor 1 aku udah mah. Yang lain udah, Coba. yang lain Voting, tadi, voting, mirip voting. tadi. Komen. Coba Ya udah coba. semuanya aja. Yang lain udah dibahas kayak tadi, mirip. Wes nomor 1. Nih, spam. Iya itu, Abang. Ini yang lain udah bisa semua. Nggak ada yang vote lagi. Nomor 2 nomor tadi 1 aku udah. Semuanya, Bang. Nomor Udah, 1, Bang, yang Bang. penting, Bang. Ya, Penting yang ditunggu 2 menit lagi, 2 menit. Ayo coba. Nomor Vote. 1 penting, Bang. 3, Bang, 3. 3 modus. 3 udah 1 kelar. random. Random.
Bentar, aku nyari soalnya dulu. Nomor satu random. 1 dan 2. Nomor satu random bang, soalnya bang. Belum tahu, nggak tahu gimana lagi caranya. Di random malah nggak diterima grading. Output, Padahal bukan soalnya di random. output randomnya gimana bang? Output random, taruh bentar. Aku belum lihat. Yang arisan kelas itu ya. Iya. Mhm. Ya, coba ditunggu. Apa banyak yang milih nomor 1? Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah ya, ini sepertinya nomor 1 sih. Masalahnya di mana sih, Bang? Outputnya bang. Outputnya kenapa? Caranya biar random. Emang belum pernah dipakai random. Pernah tapi nggak Di ada, output nggak ada, Pakai input, nggak ada inputnya bang tapi. Ini kan pakai pakai input. random itu mah. Wah, kalau pakai math random, Pakai math random nggak diterima sama grading. itu taruh deh Oh, coba. salah. Ini aku stop screen ya. Iya, Bang. Hmm. Ini berarti disuruh minta masukan. Ini pakai array list atau array? Coba array biasa. Array Pakai biasa. array, Pak. Bang. Iya, pakai array biasa. Aku sih array. Ini berarti integer banyak banyak orang. Banyak orang deh. Iya. Terus ini pakai pengulangan for untuk aduh, ini bikin array-nya dulu ya. Aduh, lupa. Array-nya itu berarti string ya, karena nanti nampung nama-nama. Nanti di sini data arisan new string orang. Nah, di sini kita masukkan, kita minta user masukin data si orang-orang yang ikut arisan. Data arisan yang ke I itu dot next ya. Coba dites dulu ya. Pakai arrays tadi buat nampilin. Tadi aku belum ngasih tahu ya kalau si array biasa ini bisa ditampilin langsung tanpa pakai for each, pakai arrays. Jadi pakai arrays ini juga bisa nampilin si data arisan ini tanpa harus pakai for each yang tadi. Nanti hasilnya sama kayak for apa? Sama kayak
for each. Nah, gitu. Ya udah bisa ditampung ya. Sekarang kita mau acak. Biasanya pakai apa sih? Kalau aku ngacak itu pakainya ini. Apa ya? Dari kelas random gini. Random terus new random. Terus kita ambil angka acaknya. Angka acak random.nextIn. Nah, ini kita mau bikin angka acak dari berapa sampai berapa. Kalau pakai ini, itu nanti mulainya itu dari 0. Kita tinggal nentuin akhirnya itu berapa. Akhirnya itu kan berarti si banyak orang ini kan tadi. Kalau 3 ya berarti nanti cuma sampai 3 gitu. Nah, ini berarti ditempel di sini buat nentuin angka maksimalnya. Berarti nanti angka acak ini isinya itu dari 0 sampai 2. Karena di sini banyak orangnya 3. Jadi bukan dari 1 ya, karena ya dari sononya sih. Begitu. Jadi kalau misalnya masukin maksimalnya 3, berarti 0 sampai 2. Ya. Nah, ini kita udah ngambil si angka acaknya, terus di sort si arraynya. Arraynya apa tadi? Data arisan. Terus angka acaknya. Nah, berarti nanti yang keluar di sini itu acak. Dira. Ready. Tuh, ini Dira. Coba di lagi. Dira lagi. Ya karena cuma 3 ya. Jadi kemungkinannya tuh nah, idar ya. Jadi gitu. Gimana? Gimana? Halo? Mantul. Ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak? Kalau nggak ada, udah nih. Cukup. Bang, Ya, coba kalau lihat ya, kenapa? yang urut angka tadi, Bang. Coba lihat apa namanya, yang baliknya tuh loh. Masih belum dicerna. Yang ini, Iya, baliknya. kalau balik, kalau array biasa, Resort. iya pakai array sort. Ya bedanya di situ doang sih. Kalau array biasa pakai arrays, kalau dari array list pakainya collections. Collections.sort, arrays.sort sama ya. Kalau mau reverse order. Tapi kalau mau reverse biasa itu kalau di array biasa itu pakai primitif masih bisa. Yang nggak bisa reverse order, harus pakai tipe data wrapper-nya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang tadi ini udah paham? Udah, Bang. Ini sebenarnya bisa juga sih pakai yang math random itu, cuma aku lupa rumusnya gimana gitu ya. Karena agak ribet sih. Ya nanti bisa lah dicoba-coba kalau pakai math random itu. Kalau math random itu kan nanti keluarannya dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, nanti tuh ada rumus-rumusnya gitu, dikali, ditambah gitu. Jadi ya agak ribet lah. Kalau pakai kelas random ini kan kita tinggal masukin maksimalnya berapa gitu. Terus juga bisa diganti double ini integer. Udah? Apa sudah cukup? Udah jam 9 pas. Apa ditanyain lagi? Wow, cukup. Cukup ya. Oke, Sudah, mungkin
segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada kurang, salah, ya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku kembalikan ke Andre. Andre, silakan. Ini langsung dikirim di grup ya bang? Apa? Link rekamannya. Langsung dikirim ke grup dah katanya Ali. Apanya? Link rekamannya bang. Oh, rekamannya itu ntar Andre yang kirim. Iya bang. Ya, nanti dari aku rekamannya. Oke, Siapa? mantap. Oke, sekian mungkin responsi IMA 9 ini. Yang belum ngisi absen ya, tuh belum ngisi absen, link. Nah, yang belum isi absen, silakan isi absen ya. Oke, mungkin segitu aja responsi 9 ini. Saya tutup. Selamat malam. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Nah, ya, Makasih, sebelumnya silakan isi absen. Dan jangan lupa kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Santuy. Semangat guys. Semangat Ima. Andre, Thank you Kak, thank you. yuk di stop Andre. Thank you Kak. Makasih Bang, selamat pagi. Pagi.